Nasdem, Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Geliat Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menunjukkan keseriusan menanggapi kemenangan pemilu kada khususnya di Provinsi Lampung. Keseriusan Nasdem tidak hanya memberikan rekomendasi dukungan kepada 8 pasang calon kepala daerah yang akan bertarung di pemilu kada Desember mendatang. Namun, Partai Besutan Surya Paloh ini akan melakukan deklarasi guna menyelaraskan visi misi bersama antara calon dan Nasdem. Deklarasi ini juga dilakukan sebagai pematik semangat seluruh kader Partai Besutan Surya Paloh di 8 kabupaten kota dalam memenangkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung perahu Partai Nasdem. Deklarasi bersama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Partai Nasdem yang digelar di Ballroom Hotel Emersia ini dihadiri 8 calon kepala daerah dan pasangannya. Kedelapan pasangan itu yakni Herman HN dan M. Yusuf Kohar untuk Kota Bandar Lampung, Pairin dan Johan untuk Kota Metro, Yusron Amirullah dan Sudarsono untuk Lampung Timur, Mustafa Lukman Joyo Sumarto, Lampung Tengah, Arisandi Dharma Putra dan M. Yunus, Kabupaten Pesawaran, Bustami Zainuddin Adinata, Kabupaten Waikanan, Zainuddin, Kabupaten Lampung Selatan, dan Agus Istiqlal Herlina, Kabupaten Pesisir Barat. Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Zamzani Yasin menyatakan bahwa rekomendasi yang diberikan kepada 8 bakal calon bupati dan wali kota berikut pasangannya tanpa mahar politik. Menurutnya larangan mahar politik ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sebab yang diinginkan adalah pemimpin yang berjuang untuk perubahan. Untuk itu kita memberikan rekomendasi kepada pimpinan yang akan membangun daerahnya. Dia juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim pilkada yang telah sukses menyelenggarakan acara deklarasi ini. Sebagai bahu Nasdem pusat, kita punya raja, Pak. Jangan takut. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Bapak Haji Dr. Andes Tamanhuri, juga yaitu Bapak Talen. Kalau saya sebut Bapak Talen aja, Bapak Ahmad Saputra, orang berdiri. Ketua partai politik se-Provinsi Lampung yang saya lihat di sini ada dari Hanura, dari PAN, mungkin ini nggak pakai seragam Pak, saya nggak lihat. Birunya sama. 2 kali lipat aja saya kembalikan, Pak. Kalau 10 kali lipat bohong lagi ya. Di dalam hal ini benar-benar Nasdem tanpa mahar. Kalau ketahuan Nasdem mencarikan ini ada mahar, laporkan kepada saya akan kepada Korwil, akan diberhentikan, Pak. Ya, Surya Paloh itu tegas, Pak. Pesawaran itu 4 kursi. Beliau berangkat dari independen, nggak dicabut, Pak. Kalau saya jual ini 2 miliar cair, Pak. Benar-benar cair, Pak. Tapi begitulah Surya Paloh ketegasannya, Pak ya. Jadi saya keburuin, Pak. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang sama, Taufik Basari, Ketua DPP Nasdem Bidang Hukum dan HAM, mengatakan rekomendasi pasangan calon ini merupakan hasil kerja tim 7 DPP Partai Nasdem, di mana DPD dan DPW memberikan masukan kepada DPP untuk melakukan seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Tim 7 ini bekerja selama 6 bulan terakhir dan terus bekerja memenangkan pasangan calon yang didukung. Dalam seleksi pemberian rekomendasi pasangan calon ini, Partai Nasdem mengedepankan 4 lembaga survei, yakni LSI, Cakra Politik, Porlak, Indobarometer. Survei yang dilakukan menilai tingkat elektabilitas dan popularitas, rekam jejak, dan komitmen calon membangun daerah. Kedelapan calon ini memiliki hasil survei tertinggi. Hasil survei ini ada angkanya, baik elektabilitas, popularitas, maupun faktor lain yang mendukung dan jadi bekal pemenangan pilkada. Ini adalah hari yang benar-benar bersejarah. Dalam memberikan dukungannya, Partai Nasdem tidak main-main dan pendaftaran dari tingkat terbawah, dari DPD, kabupaten kota, kemudian dibahas kembali di tingkat provinsi, DPW, kemudian DPW membawa hasil-hasil rapat pleno terkait dengan rekomendasi proses penjaringan itu kepada DPP Partai Nasdem. Kebetulan saya selain sebagai salah satu ketua DPP menyeleksi, memanggil, mendalami seluruh calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia, 269. Kita bekerja dari pagi sampai tengah malam. Kami bekerja sama dengan 4 lembaga survei yang kredibel, secara nasional diakui kredibilitas dan integritasnya yang tidak bisa terbeli oleh siapapun. Bahkan DPP pun tidak bisa menitip nama. Tolong nama ini survei dinaikkan, tidak bisa. Kredibel. Kita bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia, pimpinan Saiful Mujani, yang dalam hal ini yang bekerja adalah kita bekerja sama juga dengan Carta Politika, pimpinan Yunarto Wijaya. Yang ketiga, kita bekerja sama dengan Polmark, pimpinan Ayat Saiful Fatah. Dan yang keempat, kita juga bekerja sama dengan Indobarometer. Ada alasannya, ada reasoning yang duduk di depan kita semua adalah calon-calon yang memiliki hasil survei tertinggi. Artinya, Partai Nasdem dalam memberikan dukungan tidak hanya pakai feeling, wah kayaknya ini bagus, kayak ini ganteng, kayaknya ini fisiknya kuat, enggak. Dia bukan itu, bukan pakai feeling, bukan pakai perasaan, tapi pakai ukuran. Ada angkanya. Demi rakyat, demi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa poin yang akan disampaikan Nasdem kepada partai koalisi yakni terkait persiapan pendaftaran yang dijadwalkan oleh KPU pada tanggal 26 hingga 28 Juli mendatang. Partai Nasdem juga akan men-share permasalahan jelang pendaftaran yang akan diantisipasi. Langkah pertama adalah mengecek seluruh persyaratan administrasi dan visi misi. Kemudian yang kedua mengecek kesiapan untuk menandatangani formulir KPU bagi parpol, yaitu surat pernyataan bersama antara ketua dan sekretaris pimpinan partai yang ditandatangani bersama dan akan hadir ketika mengumpulkan berkas ke KPU. Dalam hal ini instruksi dari DPP Nasdem agar Partai Nasdem di seluruh Indonesia yang mengikuti pemilu kada untuk membantu calon mempersiapkan administrasi untuk mendaftar ke KPU. Selain itu, Partai Nasdem juga membantu calon kepala daerah dalam persiapan serapih mungkin dan memastikan semua proses pendaftaran ini lancar, tidak hanya sisi Partai Nasdem, tapi juga dari teman-teman partai koalisi lainnya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan melaporkan.